Bapak, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat sore. Salam Bapak, Ibu, Saudara. Ibu, Bapak, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita beribadah di sore hari ini, saya akan membacakan berita gereja Sabtu 11 Juli 2020. 1. Laporan keuangan. Diberitahukan kepada warga jemaat bahwa keadaan keuangan gereja sampai akhir bulan Juni 2020 adalah saldo bulan Mei ada 39.121.622 rupiah. Pemasukan bulan Juni ada 31.932.788 rupiah. Pengeluaran bulan Juni ada 27.114.558 rupiah. Saldo akhir bulan Juni ada 43.939.852 rupiah. Berita gereja yang kedua, sikap gereja dalam situasi dan kondisi pandemi saat ini. Diberitahukan kepada warga jemaat bahwa sikap gereja dalam masa pandemi saat ini adalah 1. Ibadah masih diselenggarakan secara online di rumah masing-masing. Yang kedua, mempersiapkan diri memasuki masa new normal dengan menyediakan alat pengukur suhu atau termogan sejumlah 4 buah untuk masing-masing gereja 1 buah. 3. Diharapkan untuk setiap gereja bisa mempergunakan gedung gereja jika dimungkinkan sebagai ruang doa dengan tujuan dan harapan tetap terselenggaranya perawatan gedung gereja. Yang keempat, penyelenggaraan ibadah pernikahan dilayankan dalam standar protokoler kesehatan COVID-19. 5. Pelayanan kedukaan diselenggarakan dengan menerapkan standar protokoler COVID-19, sedangkan untuk beston, penghiburan dilayani bagi keluarga yang berduka ditambah majelis tempat. Sampai saat ini belum boleh mengadakan acara dengan pengumpulan massa. Yang ketiga, nomor rekening GKJ Karangdowo. Diberitahukan bahwa bagi warga jemaat yang akan memberikan persembahan bisa melalui rekening BRI atas nama GKJ Karangdowo, nomor rekening 389 201 024 910 534. Demikian berita gereja, selamat beribadah, Tuhan memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat datang dalam ibadah inovatif dan inspiratif GKJ Karangdowo. Marilah kita menjadikan rumah dan tempat tinggal kita menjadi rumah pujian dan doa. Matius 18 ayat 20 berkata, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Mari memasuki ibadah kita hari ini, mari kita bersaat hening sejenak. Kami datang bawa pujian bagi-Mu Tuhan, Gloria. Tidak
Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam ibadah ini kita mengakui bahwa pertolongan kepada kita datang dari Allah Bapa, pencipta langit dan bumi, yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Allah kita adalah Allah yang hidup dan Allah memanggil kita untuk memiliki hidup. Yohanes 5 ayat 24 sampai 25 berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah, dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Mari kita hidup di dalam Tuhan, dan mari kita hidup di dalam cinta kasih Tuhan.
Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa. Yesus Tuhan Allah kami bersyukur, berterima kasih. Tuhan menyertai hidup kami dan juga memberkati hidup kami. Kami sadar mengakui ya Tuhan, seringkali kami kurang bersyukur menjalani hidup ini. Bahkan seringkali kami tidak sadar bahwa Tuhan menyertai hidup kami dan kami seringkali mengabaikannya. Di ibadah ini kami mengakui, kami menyesalinya dan kami memohon kiranya Tuhan berkenan mengampuni kami. Ya Tuhan Allah kami, ampunilah dosa dan salah kami. Kami sungguh menyesal ya Tuhan atas keterbatasan kami, ketidakberdayaan kami, tapi kami sadar kami manusia yang senantiasa membutuhkan pertolongan Tuhan. Tolonglah kami ya Tuhan. Di ibadah ini kami memohon Tuhan kiranya berkenan memberikan sabda kepada kami. Bersabdalah ya Tuhan. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Injil Matius pasal 13 ayat 1 sampai 9 dan kemudian dilanjutkan ayat 18 sampai dengan 23 bersama-sama akan kita hayati. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia. Sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Karena itu, dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila ia datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Demikianlah sabda Allah. Yang berbahagia ialah kita semua yang telah mendengarkan dan memeliharanya dalam hidup sehari-hari. Haleluya.
Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika saya membaca ayat ini, sabda ini, dan merenungkannya dan mencoba untuk merefleksikan dalam kehidupan di sekitar kita, dalam kehidupan sehari-hari yang terjalani, perumpamaan penabur. Dikatakan ada 4 tempat. Pinggir jalan, di bebatuan, di semak duri, lalu kemudian di tanah yang baik. Dan di tanah yang baik itulah benih itu akan tumbuh dan bisa berbuah. Saya mencoba membayangkan situasi di sekitar. Beberapa kali saya sering mendengar Bapak Ibu para petani, mereka yang sering kali menanam, tetapi belum tentu juga dipastikan bahwa mereka akan panen. Dan bahkan hasil atau juga analisa-analisa mengatakan bahwa tanah persawahan sampai saat ini bisa dikatakan mengalami kemunduran atau kerusakan ekosistem. Sehingga sulit dijumpai tanah yang subur yang bisa mendatangkan hasil pada para petani. Karena sistem bertanam mungkin, cara bertanam atau penggunaan obat-obatan dan sebagainya dalam bertanam, sehingga akhirnya dalam panenan yang didapat oleh para petani dari masa ke masa akan mengalami penurunan. Bahkan mungkin yang kerap kita dengar, dari masa ke masa mulai bermunculan hama yang membuat para petani tidak jadi panen, atau panenannya seperti tidak digambarkan atau tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Dan kita melihat bahwa agar petani ini bisa panen lagi, tentu tanahnya, lahannya harus diolah lagi sedemikian rupa. Harus ada perubahan pola tanam. Harus ada cara-cara baru dalam menanam. Cara pandang bahwa alam ini juga bagian dalam hidupnya yang juga harus disentuh, dirawat dengan cara-cara yang tentu penuh dengan keramah tamahan. Seringkali tanpa kita sadari, karena yang kita kejar adalah panen, keuntungan. Sehingga kemudian kita mengabaikan banyak hal. Kita hanya berpikir bagaimana caranya panen. Ini refleksi saya. Kalau tanah itu adalah kita para manusia, adakah kita tanah yang baik? Adakah kita semuanya tanah yang betul-betul subur? Karena yang terjadi, kita umat manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Gambaran ini hampir sama dengan persawahan yang ada di sekitar kita. Sulit dan bahkan mungkin tidak kita jumpai lagi tanah-tanah yang subur. Perumpamaan ini menggambarkan bahwa kerajaan surga itu seperti penabur, menaburkan benihnya, dan lalu kemudian benih itu akan bisa tumbuh, subur, dan bisa menghasilkan buah di tanah yang gembur. Saya mencoba berefleksi bahwa si penabur itu adalah Tuhan Yesus. Dan benih yang ditanamkan oleh Tuhan Yesus itu adalah benih cinta kasih.
Dan kita manusia adalah yang menerima cinta kasih ini. Nah, saya juga menjumpai bahwa ada banyak tipe atau sebutan petani. Ada yang mereka memang betul-betul menggarap sawahnya, tapi ada juga petani garapan yang menggarap itu dengan sistem sewa. Ada yang mungkin maro atau dibagi 50% antara si pemilik sawah dan si penggarap. Tapi juga ada yang mungkin 30% dan 70%. Nah, perilaku petani ini satu dengan yang lainnya pasti berbeda. Ada yang berpikir bahwa karena ini adalah penghidupannya, maka dia akan menanamnya dan mereka akan merawatnya betul-betul agar tanamannya itu tumbuh subur. Sementara juga ada petani yang tidak terlalu serius menggarap sawahnya, sehingga ketika habis menebar benih ditinggal begitu saja. Ini yang saya refleksikan. Sebagai penabur, Tuhan Yesus tidak seperti itu. Bukan setelah meletakkan benih, menyebar benih, lalu kemudian ditinggal. Saya membayangkan bahwa Tuhan Yesus sebagai penabur adalah si petani yang dia sadar bahwa tanah, lahan yang dihadapinya ini berada dalam sebuah kerusakan. Sehingga Tuhan Yesus sebagai penabur dan petani akan tentu tidak hanya sekedar menebar benih, tetapi membuat lahan ini untuk siap dan untuk bisa menjadi lahan yang gembur, sehingga akhirnya benih cinta kasih ini dapat kemudian berkembang dan dapat membuat hidup manusia damai dan sejahtera. Nah, lalu kemudian sekarang kita sebagai pengikut Allah, kita juga diharapkan melanjutkan karya ini. Nah, dikatakan di situ bahwa ada halangan-halangan, tantangan-tantangan yang dihadapi oleh benih itu untuk bisa tumbuh. Ada juga dari luar, bisa dikatakan itu burung-burung, atau juga kita bisa katakan seringkali serangan-serangan si jahat yang seringkali kita sebut iblis, itu juga bisa membuat kita, menghambat kita untuk bisa menghadirkan cinta kasih ini untuk bisa dirasakan oleh banyak orang. Tetapi juga bisa kita mengerti bahwa terkadang di dalam diri kita sendiri seperti semak duri dan sebagainya itu juga menghambat benih cinta kasih ini untuk bisa berkembang di kehidupan kita. Hambatan-hambatan dalam diri kita seperti keegoisan kita, keakuan kita, sehingga akhirnya membuat kita tidak mampu membuka diri, tidak mampu untuk hidup berdampingan dengan banyak orang dalam cinta kasih karena kita egois. Yang ada dalam pikiran kita adalah bagaimana kita hidup untuk hanya mencari keuntungan. Kita akan berelasi kalau untung. Kalau enggak untung, kita akan jauhi. Sebatas itu pemikiran-pemikiran yang kerap kali terjadi, sehingga akhirnya ini pun juga berdampak pada perkembangan gereja. Keberhadiran gereja di kehidupan nyata, di kehidupan bersama dengan umat-umat yang lain. Di ayat 9, di situ Tuhan bersabda, siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Sebagai lahan, agar kita bisa menjadi lahan yang gembur, yang mau bersedia diolah oleh Tuhan, kita juga harus punya respon, punya sikap, punya keterbukaan, kesediaan. Dikatakan di sini, mendengar. Sebuah proses yang tidak mudah ketika kita harus mendengar. Ketika kita mendengar berarti kita melihat situasi di sekitar kita. Melihat hidup orang lain. Bagaimana kita muncul rasa simpati, empati, kepedulian kita. Karena kerap kali yang kita jumpai
ketika kita membantu pun bukan karena hasil dari mendengar, tetapi karena kita sudah punya seperangkat rumusan-rumusan di pikiran-pikiran kita, ini yang saya bantukan. Padahal mungkin belum tentu itu diperlukan. Nah, ketika proses mendengar ini berhenti, kita sebagai lahan yang subur untuk bisa menghadirkan kerajaan surga, agar benih cinta kasih yang telah ditabur oleh Tuhan, dan Tuhan yang selalu penuh dengan kesetiaan mengolah, merawat, memulihkan hidup kita, tidak akan bisa bertemu dalam sebuah relasi yang indah. Karena kita nggak mau mendengar, karena kita nggak mau membuka diri, karena kita nggak mau merendahkan hati kita. Jadi proses ini juga harus dijalani. Kita juga harus mendengar bahwa dalam diri kita juga ada potensi-potensi yang membuat kita menghambat benih cinta kasih ini untuk bisa berkembang di kehidupan kita. Karena kita hentikan. Kehidupan kita dipenuhi oleh kebencian-kebencian. Kehidupan kita dipenuhi oleh hal-hal yang tidak baik yang menghambat kita. Di sini kita disadarkan, diajak bahwa firman Allah berbuah dalam hidup kita, dalam hidupku, dalam hidup saya, dan juga dalam hidup panjenengan. Tuhan sang penabur adalah Tuhan yang setia merawat, memulihkan hidup kita. Oleh karena itu, mari kita juga merespon, mendengar. Terlebih lagi di situasi seperti ini, pandemi COVID-19. Tuntutan-tuntutan kita untuk segera begini dan sebagainya. Mari kita sadari dulu bahwa situasi saat ini, lingkungan kita dalam situasi yang memang tidak mudah. Jadi mari kita mendengar. Sehingga akhirnya kita tidak jatuh dalam sebuah keegoisan. Dalam keserakahan, dalam kesombongan, kepoaan diri kita sendiri, hanya mementingkan diri kita sendiri, merasa benar, merasa paling, dan sebagainya. Karena Allah menghendaki agar firman Allah itu berbuah. Dan tentu buah ini dinikmati oleh orang lain. Sebagaimana tanaman yang kita tanam. Ketika tanaman itu menghasilkan buah, buahnya pun dinikmati oleh orang lain. Jadi mari kita bersyukur karena sang penabur kita adalah sang penabur yang setia merawat memulihkan hidup kita. Dan saat ini kita dipanggil juga untuk melanjutkan karya-karya ini sehingga akhirnya lingkungan kita adalah lingkungan yang subur. Karena kita mau dibentuk, karena kita mau diolah. Sebagaimana tadi para petani dengan kehidupan bertaninya saat ini, mereka mau bersedia merubah cara mereka menanam sesuatu yang kemarin tidak ramah lingkungan, dirubah menjadi ramah lingkungan, yang tentu harapannya berkat keuntungan itu tidak berhenti di saat ini, tetapi juga menjadi sebuah kelestarian yang bisa dinikmati juga oleh anak cucu kita. Karena hidup kita tidak berhenti di sini. Ada sebuah keberlanjutan. Jadi mari kita hayati bersama, mari kita gumuli bersama agar kita juga mampu merubah cara pandang hidup kita. Tanah yang subur terus diupayakan oleh Tuhan Yesus. Dengan kekuatan manusia kita sendiri, saya mengatakan semua manusia dosa. Tidak ada semua manusia tidak berdosa. Jadi secara prinsip dasarnya, karena kondisi dosa, manusia pun pasti akan kesulitan mengolahnya. Jadi membutuhkan pertolongan Tuhan. Dan dijelaskan di sini sang penabur itu adalah sang penabur yang bersedia bersama-sama dengan kita memulihkan hidup kita agar kita kemudian menjadi lahan yang subur sehingga benih cinta kasih ini berkembang, berbuah, dapat dinikmati oleh banyak orang. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Saat hening bagi kita.
Saat ning cukup. Jemaat dimohon untuk bangkit berdiri bersama dengan umat di segala abad dan tempat. Marilah kita perbarui iman percaya kita dengan mengaku demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dimohon untuk duduk kembali. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami bersyukur. Tuhan, Sang Penabur di kehidupan kami, Sang Penabur yang dengan penuh kesetiaan merawat dan memulihkan kehidupan kami, hingga kelak kami pun menjadi tanah yang gembur, tanah yang subur, sehingga benih cinta kasih yang Tuhan tanamkan di kehidupan kami dapat berbuah menjadi berkat bagi sesama kami. Kiranya Tuhan berkenan memakai gereja ini, mampukan kami mengawali agar kehidupan bergereja kami menjadi berkat berdampak bagi kehidupan sama kami. Mampukan kami mengawalinya dengan kerelaan membuka diri, membuka hati kami untuk juga mendengarkan situasi, mendengarkan keberadaan saudara-saudara kami di sekitar kami. Mampukan kami untuk bersama-sama dengan sesama, bersama-sama untuk memulihkan kehidupan ini, sebagaimana Sang Penabur yang juga penuh dengan kesetiaan berupaya merawat, memulihkan kehidupan kami. Berkati Bapak Ibu Majelis, berkati setiap rumah tangga, setiap keluarga, para orang tua, para bapak, para ibu, para simbah, para pensiunan, juga anak-anak kepunyaan Tuhan. Kiranya mereka pun juga tumbuh sebagai generasi cinta kasih, baik yang belum bersekolah maupun yang sudah bersekolah, dan pada saat ini yang menyiapkan diri untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Juga kami mohonkan berkat Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami, setiap kami satu persatu di situasi apapun, dalam pergumulan-pergumulan hidup yang kami jalani, kami mohonkan berkat kemurahan Tuhan, belas kasihan Tuhan dalam pemulihan kesehatan, dan juga di dalam upaya-upaya mereka untuk memperbaiki kehidupan mereka di dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Juga kami mohon berkat kemurahan Tuhan. Berkati bangsa dan negara kami, terlebih lagi di situasi yang sedang kami hadapi, diperhadapkan dengan pandemi COVID-19, situasi yang tidak mudah. Kami mohon kiranya kami mampu bekerja sama satu dengan yang lainnya, pemerintah kami, pemimpin negeri kami, dan juga seluruh masyarakat di Indonesia. Mampukan kami dengan hal-hal baru yang disepakati, yang dianjurkan, diinstruksikan oleh pemerintah kami, di situasi yang memang belum mampu untuk kami selesaikan. Kami mohon berkat Tuhan agar kami bisa beradaptasi dengan kebiasaan-kebiasaan baru yang mendatangkan kebaikan bagi kami. Kami juga bersyukur di tengah kerumitan ini, kami juga boleh melihat, mendengar saudara-saudara kami yang juga bisa sembuh dari sakit terpapar virus corona ini. Kami bersyukur karena Tuhan juga memberkati upaya-upaya yang dilakukan oleh para manusia.
saudara-saudara kami para medis, para relawan, pemerintah, dan juga kami semua. Kiranya ini menjadi berkat daya hidup bagi kami di situasi yang sedang kami hadapi saat ini. Berkati ya Tuhan, negeri kami, bangsa kami. Inilah seru syafaat kami. Tuhan kiranya mengampuni dosa dan salah kami. Ya Tuhan Allah kami, di doa ini bersama-sama kami naikkan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sesungguhnya kita ada sampai saat ini adalah karena kasih setia Tuhan. Itulah sebabnya kita pantas untuk menyatakan syukur kita kepadanya. Dalam Roma 11 ayat 36 menuliskan demikian. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita pujikan apalah arti ibadah. Tuhan
jemaat kami mohon untuk bangkit berdiri. Marilah kita serahkan di hadapan Tuhan. Maha besar Tuhan Allah Bapa kami yang bersemayam di kerajaan surga, kami menghampiri tahta-Mu ya Tuhan, mengucapkan syukur dan terima kasih atas berkat-berkat yang telah Tuhan limpahkan di dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Ya Tuhan, saat ini kami boleh mempersembahkan sedikit dari pemberian Tuhan. Kami mengakui ya Tuhan bahwa apa yang kami persembahkan saat ini tidak sebanding dengan berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Oleh karena itu, Tuhan terima dan Tuhan sucikan, sehingga persembahan kami yang sedikit ini boleh bermanfaat bagi kemuliaan nama Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara kami yang mengelola persembahan ini, kiranya juga Tuhan berikan kemampuan, sehingga apa yang dilaksanakan, yang dilakukan, berkehendak di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, kiranya banyak dosa kami di dalam kami mengaturkan persembahan ini di hadapan Tuhan. Kiranya juga Tuhan ampuni. Semuanya ini ya Tuhan kami aturkan, beralaskan Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Mari kita hidup dalam firman Tuhan dan berbuah. Mari kita hidup bersama Tuhan Yesus, perlindungan kita. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan mengutus kita. Kiranya firman Allah berbuah dalam hidup kita. Tuhan telah memberikan kehidupan, bukan kematian. Hidup adalah berdaya dan
berpengharapan. Marilah kita sambut perutusan ini, hidup dalam firman Tuhan, dan berbuah dalam hidup kita yang dapat kita wartakan sebagai bentuk kesediaan kita untuk menjadi manusia yang berdaya dan berpengharapan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.